Terusnya lagi, ada 1 lembar lagi uang dengan beras yang nggak bisa dibuka. Taruhnya apa? Ya taruhlah, bolehlah di kaleng atau di toples itu ya. Tapi uangnya kebalikannya, bukannya digulung tapi di lembar. Jadi selembaran kayak gini, di bawahnya beras. Sepertinya kayak gini ya, Pak Haji. Sepertinya kayak gini ya. Ini isinya beras. Nih yang belum digulung. Ya. Masih lempeng. Iya. Jadi memang harus yang lurus kayak gini. Seandainya punyanya bengkok-bengkok, disetrika aja. Jadi kalau punya bapak bengkok, disetrika. Masih ini ya, masih dengan hubungannya beras ya, karena kita tuh butuhnya makan. Boleh ngomongnya duit, ujung-ujungnya alat kelamin lagi. Udah ngomongnya duit serius, dibelokin ke alat kelamin. Iya. Jadi kita jangan fokus aja sama DC. Ini loh yang terpenting, yang sehari-hari kita makan. Jadi otaknya jangan yang terpikir utang, debt collector, tagihan, kontrakan belum laku, itu negatif bos. Iya. Jadi mau saya nanti bapak dan ibu selesai nonton acara ini udah mulai otaknya dikuret. Iya dong, dikuret. Tidak boleh ada pikiran negatif. Jadi utang itu negatif, debt collector itu negatif. Jadi dibalik isinya ini. Kan kita udah mau manggil duit. Setuju? Setuju gak? Oke, lanjut Bu. Tepuk tangan dulu dong. Dukun Pamarican. Jadi sekarang ambil wadah lah ya. Walaupun yang kecil tidak apa-apa, yang penting bisa muat uang. Taruhin beras, setengah aja deh. Kalau nggak percaya, boleh diciriin pakai spidol atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Ya, jadi maunya saya. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini maunya saya. Bapak dan ibu kan rata-rata uangnya dipinjam sama temennya, tetangganya, adeknya, kakaknya. Kalau kita mau nagih juga nggak enak. Kita mau nagih kadang yang nggak diangkat. Kita mau nagih kadang yang parah HP kita diblokir. Kita mau nagih takutnya tali pertemanan putus. Gimana coba? Bagusnya gimana kita nagihnya? Yang paling enak biar nggak tersinggung. Ada gak jawabannya Bapak sama Ibu? Kasih man, Mike man. Ayo Bapak, biar nggak tersinggung, nagihnya tidak tersinggung. Kan kalau Bapak nelpon kadang nggak diangkat, kadang diblokir, kan jadinya tersinggung kan. Nah Bapak gimana nagihnya? Atau Ibu gimana nagihnya? Atau biar persaudaraannya ipar-iparan sepupuan nggak putus? Coba Pak. Ya kita doakan biar dia doakan mana? Biar rezekinya lebih lancar. Buat ya, apa didoain? Otomatis dia kan akan ingat. Pernah gak lo praktekin didoain manjur gak? Nggak manjur. Nggak manjur bos. Yuk yang manjur ayo. Langsung manjur. Bicara manjur. Doain gak ada. Coba Bu, Pak. Gitu Pak. Masa taruh depan sini nih. Biar ibu-ibunya ngaceng. Iya. Ayo bos, apa bos? waktu masa itu Pak, waktu masa ngomong, biar bapak dan ibu ngomong di asapnya supaya dia panggil pulang lewat asap masa itu. Apa? Lewat masa yang di situ. Maksudnya lewat masa itu manggil lewat asap itu ngomongnya di situ. Iya kalau manggil orangnya datang. Kalau dia nggak bawa duit, podo wae bos. Yo ibu, ini kenapa yang datang dikirim sama Allah yang blon-blon? Ya aduh. Yang pinter kayak yang datang. Gue tuh berdoa Bu tadi malam Pak, maaf ya tahajud. Itu gue berdoa yang laki-laki yang perempuan yang datang usia antara 15 tahun sampai 22 tahun. Kenapa yang datang pada jomplang semua? Gue lihat tadi, ya Allah, nggak ada yang usia 22. Semua di atas 55. Yo, ibu apa jawabannya? Pak Haji, kalau pendapat saya ya, masak air kalau udah mendidih dipanggil yang punya utang juga gitu. Buat apa dipanggil? Kalau dia datang nggak bawa duit, bayar. Biar bayar gitu Pak Haji. Enggak lah, nggak mungkin. Lu udah praktekin terkabul gak? Nggak terkabul. Iya belum.
Ini yang langsung manjur. Nah, tuh udah dijawab tuh. Siapa tuh yang jawab tuh? Yang manjur bang kalau Bisan. Ah, gue setuju tuh. Makanya gue datangin dukun santet. Tepuk tangan dong untuk dukun santet dari Pak Marican. Ya, Bu ajarin Bu cara manggil kalau istrinya pengen manggil suaminya di Jakarta, ibu di Pak Marican lah. Gimana manggilnya? Tepuk tangan dulu dong. Menurut pengalaman saya itu benar-benar Udah dipraktekin belum sama Ibu Sari Pak Marican? Saya itu fakta bicara, survei membuktikan. Wow, tepuk tangan dong. Spesialis dukun santet. Padahal itu cuma nyoba. Karena itu apa? Karena dari orang tua saya itu memang itu kental sekali dengan ilmu kearifan lokal. Sepertinya anak jatuh pakai rambut. Terusnya ibaratnya mau perjalanan jauh ya. Contohnya Bu, rambut gimana? Anak jatuh gimana? Anak jatuh benjol, langsung pakai rambut ibunya atau rambutnya neneknya boleh. Gitu. Betul gak Pak? Betul gak Bu? Nah. Berarti kita sabdain bahwa ini asli dukun Tepuk tangan dong untuk dukun santet. Terusnya lagi untuk bapak-bapak, ibu-ibu ada nggak yang punya pengalaman seperti saya sampai 1 turunan? Berapa turunan bahkan? Soalnya dari nenek, dari mama sampai ke cucu saya, sampai ke buyut saya kasarannya kayak gitu ya. Yang ibaratnya kalau pergi perjalanan jauh, apa hubungannya bawa batu? Bawa Batu. Oke, siapa yang bisa jawab? Yang kencang. Biar gak biar satu dong, satu orang aja biar nggak Langsung teriak aja. Ayo, yang teriak. biar nggak mules Bu, biar nggak mules, biar nggak kebelet. Nah, bener lagi orang tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Bahwa ini memang bener ya. Bener. Jadi Ya ini kan? udah memasyarakat bahwa nggak salah. Saya menunjuk Ibu Sari khusus untuk ngajarin. Seperti itu berarti bukan cuma saya yang tahu, berarti itu namanya udah Memasyarakat ya. masyarakat begitu ya. Ilmu kearifan lokal. Sampai ke cucu saya itu ya sekolah, padahal sekolah depannya Pak Haji, depan nyebrang. Setiap saya nyuci bajunya mesti ada batu kecil. Ini setiap kali nyuci baju kenapa selalu ada batu kecil? Enggak, tadi tuh pas lagi ulangan kebelet pipis kata gitu. Kalau pipis di sekolahan kotor, mau pulang tanggung. Jadinya langsung aja ngantongin batu. Jadi nggak Jadi nanti ibu bapak kalau memang terpilih sama anak yatim bisa dampingin anak yatimnya umroh atau berangkat haji. Kalau berangkat haji yang milih bukan anak yatim tapi kita admin. Nanti bapak kalau di Mekah atau di Madinah kalau udah masuk masjid bawa batu supaya kalau nggak pipis keluar. Terus yang tahu doanya bagaimana coba? Ada. Ada doanya. Oh kalau nggak diajarin? Nggak ada. Oh ya ada doanya. Sebetulnya ada. Ada doanya. Jadinya Ada. saya bukan jadi batu selama dikantongin gitu ya. Jangan dulu kebelet dimanapun yang sekiranya di jalan gitu loh. Nanti boleh kebelet nanti setelah sampai. Hujan pun seperti itu sebetulnya. Jadi tergantung sugesti. Kita bawa batu aja ya gitu ya. Tetapi jarang sekali kalau orang mengira hujan. Kadang-kadang panas yang diharapkan hujan gitu loh ya kan Pak Haji. Kalau ibaratnya lagi pergi yang kira-kira jalan kaki gitu loh Pak Haji. Kita ngantongin batu. Ngantongin batu. Pokoknya selama batu ada di kantong. Jangan saya kepunggung hujan ya. Saya lagi nggak bawa payung. Nanti hujannya setelah sampai. Bener Pak Haji. Jadi gitu loh. Jadi intinya apapun bentuknya. Yang penting sugestinya gitu loh. Nyambung nggak maksudnya ibu dukun santet ngomong? Ya. Nyambung. Terusnya lagi Pak Haji. Ada pengalaman lagi, saya semuanya itu serba ilmu kearifan lokal karena saya yakinkan semuanya yang ada di dunia ini ya ibaratnya itu ya obatnya yang dekat gitu loh ya Pak Haji, yang sekiranya kita yakinkan. Kan dulu waktu zaman suami saya yang pertama itu lagi baru belajar nyetir. Perkenalan ya, Bu Sari ini suaminya 3 ekor, 3 orang. Semuanya Mati. Suami yang pertama mati, nikah sama yang kedua mati, nikah yang ketiga mati. Kemarin Bu Sari menghadap ke saya, boleh gak saya nikah lagi yang keempat Pak Haji? Saya bilang nggak boleh, nanti mati. lah terus Pak Haji kalau seandainya ibu-ibu yang bikin kesel, bikin jengkel suaminya, apa bisa disewakan dulu ke saya itu? Bisa. Jadi buat ibu-ibu yang punya suaminya nyeselin, tolong disewain ke Bu Sari. Nanti ibu tinggal nyiapin aja kurung batangnya.
Saya bilang Bu Sari kalau nikah yang keempat pasti mati. Kenapa Pak Haji? Saya bilang karena di punggungnya Bu Sari ada tai lalatnya. Kata Bu Sari, kok Pak Haji tahu? Kan udah gue teropong alat kelamin lo gue naikin ke atas, ada tai lalat. Jadi perempuan yang ada tai lalatnya di punggung, kalau dia nikah pasti suaminya mati. Nikah lagi yang kedua pasti suaminya mati. Dan itu benar. Makanya bapak kalau bisa, kalau menikah lagi, lihat punggung istrinya dulu. Jangan lihat bawah dulu ya Pak Haji ya. Jangan lihat bawahnya dulu. Lihatlah punggungnya, bolong atau tidak. Kalau bolong, namanya sundul. Bolong. Nah, tuh. Kalau Bu Sari tadi ngomong begitu, ibu bapak inget sandiwara radio judulnya apa? Aku haus duit. Iya, jadi ibu juga gitu kalau mau nikah, lihat dulu punggung suaminya. Nanti istrinya yang kalah, pasti itu. Begitu juga ibu kalau punya anak atau mantu, kalau mau nikah, bawa dulu berenang dulu kak, calonnya bawa berenang. Nanti kakak nggak usah berenang, alasannya kata mama, suami saya harus bisa berenang. Nah nanti kan dia berenang, kakak lihat ada tai lalatnya enggak. Kalau ada, daripada kakak meninggal, ibu ngomong gitu sama putri ibu, lebih baik langsung lapor ke Bu Sari. Nah terus Pak Haji kalau seandainya orang itu ya ibaratnya udah sejoli ya udah dari Bapak sama ibu tahu gak kenapa saya nggak mau deketan sama Bu Sari? Kan harusnya kita deket ya. Maksudnya duduknya di sini gitu ya. Nah saya agak jauh. takut sama ini. Iya. Pak Haji Dwi Susanto. Birsuwondo. Saya tidak masukin barang di sini tapi masukin hatinya Pak Haji Dwi Susanto. Ini saya salah datangin tamu kan. Enggak, lanjut. Jangan dicontoh itu, jangan dicontoh, cuma hiburan aja ya. Lanjut, Bu. Ya, sekarang ibaratnya kita ya harus cerita dulu ya pengalaman saya. Tepuk tangan dulu dong biar semangat. Semuanya itu memang kebetulan anak saya, cucu saya bahkan kalau tidak urgent banget, tapi alhamdulillah nggak ada penyakit yang urgent ya. Saya ibaratnya dari anak, cucu gitu loh. Kalau sakit itu nggak pernah pakai ke dokter, ke bidan atau kemana kecuali memang udah melebihi dari batas ya panasnya atau apa. Jadi cukup aja ya ibaratnya anak panas tuh dari anak yang pertama. Nggak dikasih apa-apa. Dikasihnya itu pakai itu apa ya rumput yang suang-suangan gitu loh, yang kayak giwang tuh, yang suang-suangan. Ditumbuk ditaruh di sini, campur sama kalau pakai pil, campur sama kencur, udah langsung reda turunnya tuh pakai asam. Nah terusnya lagi, saya pernah kejadian juga. Saya kan ibaratnya rumahnya depan hutan Pak Haji, tempat penambahan untuk orang pesugihan tuh cari tuh. Ya, jadi Bu Sari ini rumahnya depannya adalah hutan. Iya hutan belakangnya sawah. Sandiwara radio apa yang rumahnya dekat hutan? Ingat ya zaman kita dulu kecil? Mantili, Brahma Kumbara. Nah saya kan ibaratnya cari kayu bakar. Nah terusnya kakak saya kena bedok gitu loh ya. Bedok tuh apa? Golok. Nah terusnya kan otomatis cari obat merah nggak ada lah karena ibaratnya nggak ada persiapan. Nah saya itu secara spontanitas ingat dari nenek. Apapun kejadiannya kalau di hutan atau di mana, yang ada aja itu obatnya katanya. Karena tuh semuanya di sekitarnya itu yang udah Allah kirim. Seingatnya kita aja, langsung aja itu pakai bandotan Pak Haji. Daun bandotan, tahu kan Pak? Ibu tahu gak? Lah ini ada pohonnya. Ini pohon bandotan. Ini pohonnya Bu. Udah kita tanam, masa nggak lihat? Nah terusnya dibejak-bejak kayak gitu ya. Padahal itu kan udah dalam banget itu kena goloknya karena memang golok habis diasah gitu loh. Langsung ditempelin langsung darahnya pun mampet. Berhenti. Nah terusnya mantan suami saya dulu waktu saya sama suami saya dulu gitu loh. Mantan. Tepuk tangan dong untuk mantan. Wow. Ceritanya dia lagi baru beli mobil. Ini sahabatnya ya? Oh, ini semuanya sahabat saya Pak Haji. Ini beda. Embe sama kuda. Nah terusnya dia kan baru ceritanya lagi baru belajar mobil tetapi udah punya mobil inventaris kayak gitu loh Pak Haji. Lah orang mobilnya mogok. Lah orang saya aja yang belum bisa apa-apa aja secara logika, kenapa sama dia dibuka kok itu air karburatornya itu loh yang panas. Radiator. Radiator. Kalau santet ngomongnya karburator. Kalau gurunya ngomongnya Lah terusnya kan otomatis panas itu nyembur. Soalnya kan kalau gurunya naik mobil. Kalau santetnya naik apa?
Sapu, ada sapu hijau. Sapu mana hijau. hijaunya? Dia tuh tadi dari Pamarican ke sini nggak naik kendaraan, naik sapu hijau. Nah nggak taunya itu ya mana itu ada di perkebunan kayak gitu, ada daun singkong Pak Haji. Saya langsung becek langsung nggak ada melepuh gitu loh. Tepuk tangan dong. Betul nggak Bu? Betul. Iya. Betul. Betul kan? Coba ulangi lagi, biar dia belum jelas. Udah Nah, deh. coba terangin dulu. Ini yang deket stop kontak nggak jelas. Jadinya pernah kejadian ulangi lagi. katanya anak-anak atau suami saya dulu gitu loh. Ceritanya dia jadi grogi saya lah. Nah itu kena air itu ya dibuka gitu mesinnya lagi panas jadi otomatis jebrot. Radiator. Radiator ya. Lupa mau kalkulator menghitung. Dia mau ngomong kalkulator. Soalnya dia lihat tadi mukanya muka penagih utang semua yang datang. Debt collector. Pas dibuka debt collector keluar air radiator. Nggak taunya terus saya ingat gitu apapun yang di dekatnya apapun kejadiannya di mana darurat gitu yang deket aja itu obatnya begitu sesungguhnya katanya kata nenek saya dulu kan sambil mau tidur tuh sukanya diceritain gitu loh Pak Haji tentang ilmu kearifan lokal tentang pasang susuk jadi saya alhamdulillah nggak pernah pasang susuk takut katanya matinya manjangin lah kukunya manjangin gitu loh. Ini bapak-bapak alat kelaminnya manjang. Jadi sesungguhnya orang yang kena petir pun sebetulnya itu di sampingnya katanya itu ada rumput yang diikat itu asal pegang langsung terlepas katanya gitu. Tapi kan jarang-jarang yang ibaratnya memang kalau memang udah takdirnya Allah dia harus hidup yang dilalah ingat langsung pegang. Itu tuh bendelan rumput begitu. Jadi dalam kejadian apapun di jalanan yang ibaratnya darurat sekali di sekitarnya kita aja apa aja yang kita pegang paling pertama itulah obatnya. Nah kebetulan saya pakai seperti itu Pak Haji. Jadi nggak pernah rasa panik. Nah ini udah langsung Obatnya ya. iya gitu jadi terus lagi Tunggu sebentar. Bapak dan Ibu ada gak pertanyaan coba yang berbobot semuanya yang nanyanya berbobot dari yang diterangin dari Bu Sari ada gak? ini depan Kalau ada apa tadi Bu Sari bilang kalau ada musibah, kalau ada permasalahan, kalau ada apa tadi kejadian, yang ibarat obatnya sakit. adalah yang di iya kayak tadi suaminya Bu Sari. iya Kena air radiator. Obatnya daun singkong. Kebetulan dia lagi ML di dekat pohon. Dia lagi ML di pohon singkong. terus kilikiben Pak Haji kilikiben tahu kan kilikiben Apa? kilikiben Tahu gak Pak? yang tahu kilikiben siapa Tahu gak Bu? enggak apa enggak tahu nah ya benar sakit perut sebelah di sini kayak orang kram Oh ya. obatnya apa nggak tahu daun jarak daun badotan atau daun kentut-kentutan kan ada daun yang bau kentut itu nah langsung aja selipin di sini di celana Kalau memang Ibu sakit begitu, daun kentut-kentutan gak ada. rutin aja Ibu cium pantatnya suami. Yang ada deket kasur aja apa itu. Daunnya nggak ada, kebetulan di kasur ada pantat. Ya udah itu aja. itu langsung itu Harusnya langsung tadi gue udah. bikin sayembara ya. Tapi gue udah nggak tahan pengen jawab aja. Iya, begitu. Jadinya sebetulnya itu mudah saja gitu. Jadi dengan keyakinan kita seperti itu, ya itu kan sugesti ya, nggak cuma ini. Jadi harus sugesti karena saya itu udah tertanam gitu dari tadinya. Bahkan, nih kembali ke ini ya, ke puncaknya. Boleh ya, deketin, ke puncaknya. deketin nih. Ke- Tepuk tangan dulu dong. Bapak dan Ibu simak, nanti saya kasih pertanyaan. Nanti Bapak dan Ibu jawab biar enak. Saya ngasih hadiahnya juga enak ya. Semangat ya, dengerin ya. Simak, yuk. Sekarang dengan ke puncak acaranya aja ya, ke puncak acaranya ya sekilas Puncak acara apa puncak kenikmatan? puncak kebahagiaan baru Oke. dapat kenikmatan Pak Haji. Oh iya, iya, Kan iya. udah nggak ada lawan tuh. Nggak ada lawan kan nanti adalah. Jadinya saya juga ibaratnya saya pernah memanggil suami menggunakan telepati. Itu udah diyakinin juga sama saya. Jadinya apa itu disugestiin. Sampai ke kucing yang nggak pulang pun saya menggunakan telepati. Telepati itu apa? Jadi menggunakan gentong yang dari beras. Itu untuk manggil suami karena dulu saya masih punya suami lagi cinta-cintanya. Begitu. Perhatiin wajahnya Bu Sari. Seperti ini kalau orang lagi bercinta. Manggil pacar, itu loh nggak taunya Pak Haji yang gara-gara yang waktu video yang pertama itu yang kemarin tuh Pak Haji panggil saya itu kan dia nonton YouTube mantu saya Iya.
mantu saya itu komentar ke anak saya, "Loh, ternyata mertuaku tuh katanya dukun pelet," aja gitu. "Pantesan aja aku tuh pengen ngawinin kamu, rupanya dipelet kali sama kamu," gitu. Yang itu loh Pak Haji, yang masalah bantal itu. Oh, iya. Ya, gitu. Jadi kembali lagi, saya itu pernah manggil suami saya yang ada di Jakarta, sementara saya ada di Pamarican. Saya lagi baru melahirkan anak yang kedua. Gitu. Sedangkan saya kan ibaratnya dulu kalau kata mama saya, katanya saya itu memek kucing Pak Haji. Ya, main. Memek kucing. Oh ya. Sekali nempel cus langsung jadi gitu Oh loh. iya. Jadi Bu Sari nggak boleh deket laki-laki langsung jadi. Anak baru 2 tahun brojol gitu Brojol. loh. Lagi gitu adiknya gitu. Akhirnya saya panggil itu suami saya karena anaknya kan nangis melulu gitu loh ya, nangis melulu. Terus kata saya, jangan-jangan suami saya itu nyeleweng. Katanya kasih tahu, katanya pengen katanya itu suaminya pulang sekarang juga teh. Ya emang gimana, orang nggak ada telepon? Nggak ada telepon. Itu aja udah pakai sempaknya suaminya yang ada itu papanya Iis katanya gitu. Masukin ke gentong beras. Punya kan gentong beras. Ya memang saya pendaringannya pakai beras gitu. Pakai apa beras, pakai pendaringan gitu. Jadi caranya gimana? Ya udah panggil aja. Akhirnya saya coba. Tadinya saya nggak yakin apa hubungannya suami dengan gentong sama celana dalam begitu. Ada hubungannya, coba aja kayak gitu. Terusnya saya coba gitu. Saya praktekin jam 4. Bari juga sambil saya juga main-main gitu. Saya bukan nyimpen barangnya suami saya, bukan nyimpen celana dalamnya suami saya, tapi saya nyimpen hatinya Turyaman gitu loh. Selama barang kamu ada di sini berarti hati kamu ada di sini. Cepat pulang sekarang juga. Subuh-subuh udah ketok pintu, ngepas banget. Terus kata dia, "Ada apa sih kok saya pengen pulang dulu? Apa anak sehat?" "Sehat, pede banget gitu." "Mau pulang ada apa?" "Nggak ada apa-apa, pulang aja lagi." Besoknya pulang lagi langsung. "Orang nggak ada apa-apa." "Ya udah, kenapa ini? Pengen pulang." Gitu. Terus saya nanya lagi, "Itu pulang beneran?" "Iya kan, memang manjur," kata gitu. Tepuk tangan dong. Kira-kira Bapak sama Ibu mau meraktekin ilmu Pak kearifan lokal apa coba? Saya kan tadi bilang di grup, maunya saya hari ini saya ngajarin, Bapak dan Ibu nanti praktekin atau besok sampai di rumah dipraktekin. Paling lama 1 hari 24 jam. Apa yang mau dipraktekin? Bebas mau manggil apa aja. "Pak Haji boleh gak saya manggil alat kelamin?" Bisa. Bisa, boleh. Panggil ya, kayak tadi ya. Manggil. Ulangi lagi Bu, sekali lagi Bu. Nih ibu-ibu agak blow on. Otaknya duit Harus mulu. dipraktek ya Pak Haji ya? Ya, ya. Harus dipraktekin ya. Ya. Manggil suami karena judulnya kan manggil suami, manggil Iya, pasangan. Ibu boleh ngomongin suami. Tetap otaknya perempuan duit. Iya. Datar otak mata duitan. Orang diajarin manggil suami. Tapi kan harus ada targetnya duitnya. Emangnya mau datang dari langit? Iya, jadi Ibu manggil laki dulu, nanti lakinya bawa duit. Iya. Setelah itu lakinya OTT. Jadi kalau saya itu masih ngikutin ilmunya nenek moyang saya, ya Pak Haji ya. Ya. Jadi- Perhatiin. Jadinya saya pun uang juga ditaruh, beras pun ditaruh uang. Beras ditaruh uang Pak Haji. Karena saya yakinkan, saya sugestiin selama saya lahir, saya makan kan ibaratnya kan pakai duit Pak Haji. Walaupun ibaratnya boleh tanam padi sendiri, tetap aja kan pupuk juga pakai duit. Otomatis duit kan udah capek banget itu sebetulnya. Sehingga sampai saya bisa beli beras ataupun apa. Jadinya saya taruhin uang Pak Haji. Mungkin Pak Haji juga nggak tahu deh kayaknya deh. Nggak tahu deh. Hanya Dukun ropong gurunya. Tepuk tangan dong untuk dukun. jadinya di pendaringan saya ada duit yang nggak pernah dipakai. Man, ambil man duit man, kasih lihat nih, bapak-bapak lu mesti lihat duit dulu. Kasih lihat duit man nih, buka man. Nih. Enggak lah, nggak ada ganjil genap Enggak, taruh di sini di dalam. Ya, taruh. Ya duit. Kasih lihat duitnya, masukin ke dalam man. Bim salabin abrakadabrak Lima- jadi ya. apa? Ini jajarin 5, sana masukin. Perhatiin Bu, yang mata duitan. Soalnya kan saya datangin Bu Sari untuk manggil suami. Kenapa yang diteriakin manggil duit? Aduh. Ini angkat nih. Ini masukin. Nah, itu masukin ke situ tuh. Itu masukin. Nah, tuh duit masukin. Jadi kayak gini ya, sebetulnya ini nggak ada orang tahu deh. Masukin aja dua-duanya. Sebetulnya ini nggak ada orang tahu ya. Saya itu nggak pernah bocorkan ini. Tapi berhubung ibaratnya saya itu suatu penghargaan Pak Haji panggil saya. Jadi saya bukan demi ibu-ibu, demi Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wah. Pak
Haji terserah mau dibagikan ibaratnya secara batin, mau direm sama Pak Haji atau mau dilepaskan ilmu dari saya. Lepaskan aja karena ini muka duit semua. Oh gitu, berarti banyak. Perhatiin cara manggil duit. Ini manggil suami. Nanti manggil duit. Jadi intinya ya, kita itu minta dicukupkan kan sandang dan pangannya. Itu kan bahasa Jawa ya Pak Ji ya. Sandang pangan minta dicukupkan gitu loh. Jadinya merasa saya ibaratnya selama ini udah uang tuh capek banget untuk masuk ke saya supaya bisa makan. Si pendaringan itu ya, itu sih walau alam ya, kalau percaya silakan. Enggak, ini karena cerita saya ya. Ilmu kearifan lokal. Jadi si pendaringan itu yang asli. Coba Bu terangin. Bapak dan Ibu tahu gak pendaringan? Tahu lah ya, namanya tanah liat ya, bukan dari keramik. Bukan dari keramik, dari tanah liat. Dari tanah liat ya. Karena Bapak dan Ibu asalnya dari tanah liat dan kembali lagi ke tanah awal dari. Kalau bagi ibu-ibu apa ada promo boleh sedikit? Boleh. Kalau ibu-ibu belum punya ini tanah liat, bisa masuk di Keranjang Kuning Sari Jamu. Di mana ada dukun santet promosi? Hanya di RDAY. Dukun santet. Jadi di pendaringan itu ya, beras itu jangan sampai kosong. Itu pamali, pamali. Pantangan Gak boleh. sekali. Karena ada beras itu ada kandungannya kan, yang jaganya kan itu apa, Dewi Sri ya kan. Dewi Sri nanti berarti ada itu nasi jatuh aja itu nangis ya kan. Nah, terusnya itu di bawah itu ini untuk masalah itu dulu ya, rezeki dulu ya utamanya. Kalau masalah manggil suami, ngapain sih suami dipanggil-panggil, biarin aja. Lebih penting suami apa duit, Bu? Duit. Dasar mata duitan. Sekali lagi yang keras, lebih penting suami apa duit, Bu? Dasar. Pak, denger gak nih Pak? Ini mewakili istri kita, Pak. Nah kalau kepengen gimana? Ya Kalau kepengen, kata ibu kan bisa sewa di RDAY. Ngapain susah-susah? Kan RDAY udah punya toh. Tugu Monas. Jadi pendaringan itu ya jangan sampai kosong daripada berasnya, jangan sampai kosong. Apalagi yang namanya dikresekin, jangan. Hargai itu kan berarti nyawa yang ibaratnya ngasih kehidupan untuk keluarga ya kan. Orang jadi pilot carinya beras. Walaupun makan di restoran tetap aja terbuat dari beras kan gitu. Jadinya harus dihargai ini tuh ya, harus dimuliakan. Jadi uang juga harus dimuliakan gitu loh kan. Jadi di pendaringannya itu taruhin uang, linting aja, linting sambil ya iwa sholawat lah, apa aja doanya, atau mau dipanggil Dewi Sri juga boleh gitu loh. Dilinting kayak Deketin Bu Mike, Bu. Dilinting kayak gini uangnya. Perhatiin Pak, perhatiin Bu. Uangnya itu berapa aja nilainya gitu loh, yang mau berapa aja, tapi kalau bisa yang nilai paling besar ya kan, biar menghargai berasnya itu loh gitu loh ya kan. Paling besar berapa rupiah? 100. Punya gak? Nih. Nih. Iya, contoh ya. Langsung masukin kantong. Saya kok megang uangnya Pak Haji ngedrek-drek. Iya, soalnya habis dari alat kelamin saya. Kok gemeter gitu loh, apa bedanya sama uang saya gitu. Soalnya tadi habis keluar dari alat kelamin saya ada getaran. Ini karetnya juga saya pinjam. Perhatiin Bu, perhatiin Pak. Saya mau Bapak dan Ibu praktekin. Paling lama harus 24 jam harus terbukti, terkabul. 24 jam. Ya, saya nggak mau lama-lama. Ayo. Ini. Tepuk tangan dulu dong. Dukun sulap. Ya. Ya bismillahirrahmanirrahim gitu. Guru ngajarin, dukun bertindak. Jadi digulung-gulung kayak gini, Perhatiin, Pak, digulung. sambil solawatan gitu, sambil diajakin ngobrol, uang. Duh kasihan banget kamu itu kemana-mana aja gitu, kamu selalu menemani saya, selalu setia. Saya pergi ada kamu, saya ke dokter ada kamu, saya supermarket ada kamu. Termasuk yang paling utama itu beras, ibaratnya yang ngasih nyawa untuk keluarga saya. Berarti kamu capek ya uang ya. Ya udah kamu di sini aja ya, biar saya itu kecukupan sandang pangannya. Di sini panggil teman-teman kamu nggak akan kelaparan ya. Kalau tinggal di saya nggak pernah kelaparan karena saya selalu memuliakan kamu. Langsung simpen di sini. Kembali. Karena Tuh. Ibu dan Bapak lagi tongpes, pakai selembar aja. Selembar aja. Kalau Haji Dwi Susanto nggak pakai selembar tapi
satu gepok. Bahkan kalau punya Pak Haji, ini satu gentong yang isi 25 liter, isinya duit berasnya seliter kayaknya. Jadinya uangnya seneng. Jangan-jangan Pak Haji udah pakai itu deh Udah. dari Eyang. Udah. Kalau Bapak kalau bisa juga sama kayak saya, seliter ya, jangan segegem. Seliter. Beras yang paling enak apa? Cianjur Slip, Rojo Lele. Jangan lelenya doang, rojonya mana? Iya. Nah, terus uangnya tuh jangan dipakai, jangan diinget-inget. Langsung Ini aja kita taruh. ngajarin apa stand up comedy. Langsung taruh aja di bawahnya, langsung beras gitu loh. Om Langsung. Lukman, ini ada penontonnya gak sih di YouTube? Nggak ada ya? Ada penontonnya? Lagi terkesima, tepuk tangan dulu dong. Dukun bertindak. Nah, terus kan ini pasti ada tutupnya. Jangan terbuka karena nanti aura positifnya yang udah ada di dalam nanti lari kemana-mana. Nguap. Makanya Tutup. alat kelamin kalau bisa ditutup. Nah, Iya dibuka kalau mau ML. Kalau nggak udah ML langsung ditutup. enggak Pak Haji, saya sukanya dari samping. Nah, tepuk tangan dong. Dukun santet ML-nya dari samping, muridnya dari depan. Nah, udah ditutup kayak gini ya kan. Setiap kali habis masak ya Pak Ya. Haji, ya berhubung sekarang itu nggak ada poncot ya, Ya. nggak ada poncot. Nggak, ini Poncot itu apa? Apa? itu loh yang pakai kukusan poncotnya gitu. Oh iya iya. Tumpengnya itu Oh, paling iya, iya. bawah. Oh, iya iya. Anggap aja yang lain kan lagi blow on ya. Diwakili yang pinter aja. Jadinya itu ya ambil aja nasi, terus aja di kuncup-kuncupin kayak gitu loh Pak Haji. Taruh di piring ya. Taruh di piring, tumpangin di sini untuk sebagai tutupnya ya. Nah, terusnya pakein telur ayam satu. Pakai telur ayam. Itu untuk Kalau memang miliaran pakai telur bebek. ih. Kalau ratusan miliar pakai telur angsa. Telur soang. Jadi apa Kalau tuh? triliunan pakai nenen ibu. Jadi kegunaannya untuk apa? Kalau ini kan ibaratnya kita ngasih makan ke uang, ya kan? Karena uang itu ada bernyawa ya, karena kita jadi ada nyawanya ya. Masalah ibaratnya mati itu udah kuasa Allah ya kan. Jadi ini kan ada gambar orangnya. Nah inilah yang paling berharga. Coba kalau gambarnya Juleha ini nggak laku. Iya. Gitu Jadi ya. duitnya rupiah boleh, dolar boleh, boleh. Singapura dolar boleh, Boleh. real boleh. Pokoknya mata uang yang tertinggi. Kebetulan kalau real kan mata uang tertingginya 1.000 real. 500 real kan rupiahnya gede. Kenapa nggak pakai kita aja dulu tahap awal 100.000 dulu. Iya. Kalau memang berhasil nanti ibu pakai Singapura dolar. Ibu tinggal beli common changer. Ibu beli real atau pound sterling atau apa? Euro. Iya, yang paling mahal deh. Ya. Kalau sekarang 100.000 dulu. Iya. Yang murah yang Bapak dan Ibu tinggal di sini. Udah paham kan? Di situ udah paham kan ya? Jadi uang Paham nggak Bu, Pak? Saya jauh-jauh datengin dari Pamarican soalnya. Ini waktu saya datang ke Pamarican, Ibu lagi di atas pohon kelapa. jadi uang suruh makan gitu loh, beras ya, karena selama ini beli beras juga pakai ini. Nah terusnya kenapa itu nasi di sini ya? Jadi sebelum kita makan nasinya, jadi Dewi Srinya dulu yang suruh makan, dimuliakan Dewi Sri, yaitu beras itu Dewi Sri. Kasih makan di situ, pakein telur gitu, taruh di congcotnya kayak gitu. Nah kalau telurnya sih bisa buat besok lagi nggak apa-apa, kalau udah busuk ganti. Kalau nasinya harus setiap pagi harus ganti. Nah, Telur karena kita baru, telur apa aja dulu, nggak usah Boleh. nyari angsa. Boleh. Angsa kan sulit, kecuali kalau Bapak dan Ibu. mateng yang Di RDI kita punya soang angsa, ada 60 ekor. Kalau Ibu mau ke sana boleh, syaratnya mesti disosor dulu. Kalau telur angsa Pak Haji yang saya tahu untuk memutuskan hubungan. Oh ya, nanti diajarin Pakai tahap telur berikutnya. angsa yang apa itu? Tepuk tangan dong untuk Dukun Pamarican. Nah, terusnya lagi ada satu lembar lagi uang dengan beras yang nggak bisa dibuka. Taruhnya apa? Ya taruhlah bolehlah di kaleng ke atau di toples itu ya. Tapi uangnya kebalikannya, bukannya digulung tapi di lembar. Jadi selembaran kayak gini, di bawahnya beras. Sepertinya kayak gini ya, nah, Pak Haji. Sepertinya kayak gini ya. Ini isinya beras. Nih yang belum digulung, Oh iya. masih lempeng. Iya. Jadi memang harus yang lurus kayak gini. Seandainya punyanya bengkok-bengkok, disetrika aja. Jadi kalau punya Bapak bengkok disetrika.
Masih ini ya, masih dengan hubungannya beras ya, karena kita Boleh. tuh butuhnya makan. Boleh ngomongnya duit, ujung-ujungnya alat kelamin lagi. Udah ngomongnya duit serius, dibelokin ke alat kelamin. Iya. Jadi kita jangan fokus aja sama DC. Ini loh yang terpenting, yang sehari-hari kita makan. Jadi otaknya jangan yang terpikir utang, debt collector, tagihan, kontrakan belum laku, itu negatif bos. Iya. Jadi mau saya nanti bapak dan ibu selesai nonton acara ini udah mulai otaknya dikuret. Iya dong, dikuret. Tidak boleh ada pikiran negatif. Jadi utang itu negatif, debt collector itu negatif. Jadi dibalik isinya ini. Kan kita udah mau manggil duit. Setuju? Setuju gak? Oke, lanjut Bu. Tepuk tangan dulu dong. Dukun Pamarican. Jadi sekarang ambil wadah lah ya. Walaupun yang kecil tidak apa-apa, yang penting bisa muat uang. Taruhin beras setengah aja deh. Kalau nggak percaya, boleh diciriin pakai spidol atau apa. Seret, setingginya beras itu seberapa? Seret, taruh aja. Nih uang, kamu makan di sini ya. Tidur di sini, makan di sini, kamu sampai kenyang. Panggil teman-teman kamu yang banyak. Kalau kamu ibaratnya ada di tempatnya Ibu Sari, kamu nggak akan kelaparan, kamu nggak akan capek, kamu pasti capek ya. Habis dari perampok tangan ini kan mana tahu ini dari, kalau punya Pak Haji benar dari bank ini lurus. Kalau itu loh yang ringkes-ringkes mana tahu dari perampok, dari apa, kan negatifnya tuh banyak. Jadi dinetralisirkan di beras begitu loh ya kan. Taruh di sini, katanya udah di atas beras ya. Taruh atas beras terus tutup, simpen di lemari yang kira-kira nggak pernah, itu nggak apa-apa, di lemari pakaian nggak apa-apa, jangan dibuka-buka. Nanti kalau ibaratnya berasnya udah berubah baru ganti. Saya aja 2 tahun baru ganti. Jangan dilihat uangnya, aduh ini ada debt collector, ambil aja dia yang di atas beras, makin susah. Karena kita udah sugesti. Udah sugestinya negatif. Begitu. Jadi Bisa kan nih Bapak dan Ibu otaknya dicuci dulu nih? Bisa lah, kan kita maunya pulang Bapak praktekin. Saya maunya paling lama 24 jam. Paling lama. Jangan ngeluh Bapak dan Ibu, saya nggak punya pendaringan. Janganlah, kan Bapak bisa beli di pasar murah. Iya. Yang suka buat nyimpen ari-ari. Tahu gak Pak Bu? Kecil, harganya murah kok di pasar. Ya namanya lagi nyoba dulu, yang kecil dulu aja dah, segenggam ya. Iya. Jangan langsung seliter. Kalau saya kan memang udah kelas kakap. emang ibu-ibu itu wadah berasnya pakai apa? Pakai ember Falcon itu. Tetapi kalau yang untuk apa itu memuliakan beras dengan uang, usahakan walaupun kecil juga yang dari tanah liat. Kalau yang untuk harian nggak masalah, saya juga pakai. Jangan dari Falcon. ember, karena kan kita berasal dari tanah, balik lagi ke tanah. Kita bukan berasal dari ember, balik ke Ember. Ini acara apa? Ini acara Enggak, itu mah nggak dimasak, itu mah dibiarkan aja. Kecuali kalau memang udah ibu itu udah wadah berasnya udah pakai ini dari dulu, gitu loh. Nggak apa-apa, yang penting uangnya tuh ada di dasarnya, begitu. Jadinya walaupun ibaratnya uangnya belum punya miliaran, yang penting itu kita syukuri itu sandang pangan tidak kurang, kan gitu. Jadi yang menurut saya itu nggak kerja. Saya nggak kerja, saya nggak dagang, saya bukan orang pensiunan. Dibilang saya itu Maberti Pak Haji. Maberti. Maberti, artinya apa Maberti? Makan, berak, tidur. Tepuk tangan dong. Wow. Saya harmoko. Apa tuh? Dahar bari ngarokok. Bari udut. Oh, iya. Udah kayak gitu. Jadi yang udah pengalaman saya seperti kayak gini Pak Haji. Buat contoh seperti kakak saya yang almarhum ya Pak Haji. Dia di otaknya tuh sakit, penyakit, sakit yang diomong diulang-ulang. Akhirnya mati. Harusnya ibaratnya seperti kayak gini ya, di otaknya duit, justru itu duit akan sulit. Tepuk tangan dong. Jadi jangan di otaknya duit. Kalau ibaratnya duit, malah jadi itu loh yang jadi sulit. Seperti kayak penyakit, dipikirin penyakitnya Pak Haji, akan timbul penyakit yang lain. Saya udah ngasih tahu ke kakak saya, tapi sih memang itu udah kendak Allah ya seperti itu. Tetapi dia memang itu negatif banget Pak Haji. Satu, berharap. Saya yang namanya kakak ini, maaf ya. Ya yuk, bukannya ngomongin almarhum, ini lagi cerita gitu. Ya Sar, katanya itu dari Jawa. Dukun takut sama almarhum. Begitu, dia hanya berharap THR dari saya, berharap hadiah dari saya, berharap.
Biasa saya kasih, kalau Bang ngasih 1 kali. Jadi bersyukurnya tuh hanya ketika menerima. Alhamdulillah ya pokoknya kamu yang ini gitu loh. Yang akhirnya duitnya juga sempit, rezekinya ya apa itu penyakitnya juga komplikasi sampai meninggalnya. Enggak seperti saya gitu loh ya. Kalau saya, dia sih namanya kemarin-kemarin ini punya suami lah. Saya mah berarti janda dengkotan Pak Ji. Janda Dengkotan. dengkotan. Iya. Saya itu memang mula-mula gitu loh. Mula-mula yang ada mengeluh karena saya belum tahu guru ya kan. Ibaratnya hidup itu harus ada guru. Karena apa? Di sekolah itu nggak ada ilmu kekayaan kan nggak ada. Adanya juga apa ya Pak Ji itu tentang ekonomi kayak gitu aja. Tapi kan nggak diajarin yang seperti kayak Pak Ji kan di sekolah ada diajarin mas colek-colek kan nggak ada. Apa langsung ada ilmunya pendaringan nggak ada gitu loh. Nah ini tepatnya itu ya di RDA itu lengkap. Tepuk tangan dong. Wow. Gitu. Jadi kenapa saya ibaratnya langsung padahal saya dari Gunung Kawi Bu karena apa? Lihat mau nyantekin orang yang jahat-jahat, nggak taunya Allah itu menciptakan saya saat bahwa Sari itu harus jadi orang baik, bahwa Sari harus berbagi tentang kebaikan walaupun masalah baik atau tidaknya kan Allah yang bisa menilai. Jadi kita kenal sama Bu Sari di kawah Gunung Kawi. Ternyata mati enggak, uang saya malah habis. Saya pergi ke sana tuh bawa mobil bak Pak Ji, bawa BPKB-nya kurang dijual di jalan Pak Ji. Ya. Saking saya itu gregetan banget dengan orang itu. Dengan bengseng lah, sebutnya bengseng kampung Pak Ji, yang selalu malakin saya dari Malaysia langsung malakin itu kan gregetan, masih mendingan diwadalin jadi duit. Tapi ternyata nggak gitu Pak Ji, sampai foto habis 2 album. Duitnya ya Vespanya yang kesukanya saya habis ditipu. Jadi kalau yang di Gunung Kawi ya jadi asalkan pakai jas hitam itu katanya kuncen, jadi kuncen palsu Pak Ji. Jadi saya kebetulan ke kuncen palsu. Nih kuncen banyak. Jadi jangan pakai Jaket jas hitam hitam. semua. Emang saya datang dari Gunung Kawi nih, kuncen. Jikir gitu loh, jikir bersila di pohon. Nggak tahu pohon apa itu, pohon manggis Pak Haji. Nggak pernah jatuh, rupanya itu dari fiber bikinnya itu pohon-pohonan. Ya udah gila banget itu. Akhirnya pas udah perjalannya waktu karena di otaknya duit malah makin sempit. Sedangkan saya harus kasih makan anak, harus nyekolahin anak sampai 4 anak itu semua karena suami saya itu tidak tanggung jawab masa itu. Tetapi saya masih tetap bersyukur, terima kasih Allah. Tapi saya ingat ke situ, saya masih dikasih kesempatan otak untuk berpikir sehat, tangannya sehat, kaki sehat. Saya itu nggak mau nyuruh suami saya suruh bekerja. Karena apa? Saya itu ibaratnya ya tampang udah ada tampang preman nggak? Ada. Enggak Pak Haji, sekarang saya. Oh sekarang udah enggak ya. Ya, sekarang feminim. Ya dulu mononon. Gitu. Jadi saya nggak pernah nyuruh suami ataupun minta uang 1 sen pun. Karena saya itu banyak bergaul juga sama preman-preman Pak Haji. Preman Pasar Baru siapa sih yang nggak kenal saya? Pasar Baru kok Jakarta Pusat. Itu jadi saya tahu banget. Itu sampai nyopet segala itu demi siapa? Demi keluarga. Ya. Karena istrinya terlalu menuntut. Dia nyopet setorannya ke Setuju Bu nggak Sari. Bapak-bapak? Tepuk tangan dong untuk Bu Sari. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau di Jakarta kecopetan lapor Bu Sari. Copet Pasar Baru kan gitu ya, Ya, ada bahasa ada lagunya, ada lagunya. Nah jadinya saya itu secara ikhlas aja kayak gitu legowo, nggak pernah minta, nggak pernah apa gitu. Nah yang akhirnya saya berjuang sendiri untuk anak-anak tanpa meminta ke suami, karena begitu meminta suami saya malah makinan mangkak marah. Begitu loh, begitu saya sabar gitu loh, nggak pernah meminta, nggak pernah nuntut, malah ngasih gitu loh. Jadi kan Kalau heran. sekarang namanya Sama kayak Pak Haji, kalau diminta malah makinan pelit. malah kata kasih. Iya. Hampir tamu RDAY yang minta nggak saya kasih. Iya. Tapi yang nggak minta malah saya kasih. Malah Saksinya Bu Sari. ditanya, malah ditransfer, malahan sampai Ada yang namanya Debbie Purnamasari, saya transfer nggak kecil, 50 juta, Iya. 20 juta, 30 juta. Iya. Jadi begitu bapak-bapak, ibu-ibu, di mana kita otaknya duit-duit, justru itu akan lari. Walaupun kita itu kan butuh duit. Syukurin dulu di masalah yang beras kita makan, nafas kita yang ibaratnya masih normal, jantung kita. Lah sebetulnya kita itu per hari itu udah terkabul itu ratusan juta Pak Haji. Dibandingin orang mata kita masih bisa lihat Alfat yang bagus, masih bisa Al-Fatihah, alhamdulillah mata saya masih bisa melihat barang yang bagus. Orang yang ganteng masih bisa lihat Pak Haji. Saya nenek-nenek ada yang ganteng naik mobil gitu loh, saya naik motor sampai meradak Pak Haji, yang kumisnya tebel gitu ganteng, kacamata riben. Normal lah gitu loh ya kan. Bu Jadi Sari begitu. cerita pengalaman pribadi. Iya. Tepuk tangan dong untuk Bu Sari.
Jadi begitu saya kenal RDAY gitu loh tahun 2022, dari awalnya saya itu kena invest bodong 100 juta. Sampean ibaratnya di ATM-nya 0 cuma ada 25 sen itu. Nggak taunya saya datang ke Pak Haji, malah Pak Haji marahin saya. Sedangkan saya itu yang bawa saya itu nggak nunjukin bahwa RDAY itu gini. Terusnya ada di YouTube-nya nggak ngasih tahu Pak Haji. Datang aja ke RDAY itu apa? Rumah doa anak yatim. Nanti ketemu Pak Haji tapi nanti pakai mic gitu. Lah pakai mic pakai apa? Bukannya masuk ke kamar nanti ditanya gitu tahun apa gitu. Enggak kata gitu. Nah kebetulan yang ngajakin saya dia pergi umroh, pergi haji Pak Haji. Dia juga tamu sini. Yang katanya kata Pak Haji itu ipar saya. Kata Pak Haji katanya suruh sedekah WC 3 juta. Nggak tahu benar jadi langsung ada panggilan padahal dia udah 15 tahun nggak dipanggil. Itu terus dia ngajak nyuruh saya ke sana ke RDAY. Nggak taunya kata Pak Haji katanya hajatnya itu ini Pak Haji gitu saya itu kena tipu apa beneran apa ini maksudnya itu supaya uang yang di luar tuh ada 100 juta kembali ke saya. Nggak mungkin Bu, ini penipu. Nggak mungkin penipu Pak Haji, orang ini bener kok penipu Bu. Kalau nggak percaya udah. Katanya benar ya Pak Haji, katanya penipu. Nggak taunya kata Pak Haji akhirnya katanya suruh jangan ditagih, jangan diinget-inget gitu loh. Terusnya cerita panjang lebar yang sehingga saya satu kali saya nggak paham apa maksud Pak Haji, ngatain muka saya berak lah, nggak pernah mandi padahal kok saya mandinya kayak orang sakit darah tinggi Pak Haji sehari sekali. Kok tahu sih Pak Haji saya nggak pernah mandi gitu. Begitu. Nggak taunya terus saya suruh bangun jam 00 ini itu gitu loh sampai ke jangan tidur jam setengah 6 pagi gitu. Nggak taunya saya pahamnya yang udah langsung berjalannya waktu ternyata saya pahamnya sudah 2 tahun baru paham yang sesungguhnya. Oh ini yang maksudnya ilmu RDAY jadi harus legowo. Legowo itu terima takdir Allah. Itu ya Pak Haji ya. Terima takdir Allah. Apapun yang udah kita sepahit apapun itu yang udah Allah beri ya. Gitu ya kan Pak Haji ya. Akhirnya tadinya saya itu ngaji baca Quran tuh karena utang. Nggak taunya sekarang saya bisa tanda kutipin oh iya ngaji jam 00 itu kan bikin tajub Allah bukan karena hutang. Nah kalau untuk diri sendiri itu dari sifat 18 begitu. Jadi lama-lama saya rubah perlahan nggak langsung instan. Ternyata udah saya memahami oh iya semuanya ini itu terima dulu takdir Tuhan. Nah takdir Allah semuanya yang terjadi itu atas dasar kehendak Allah. Jadi kita harus terima. Pas saya udah ketemu kayak gitu, jadinya saya alhamdulillah saya jadi lega Pak Haji. Saya ibaratnya ngerumpi juga nggak pernah. Emosian ada namanya sifat manusia ya. Kalau dalam perwayangan Jawa, hati kita itu seperti gunung. Itu ya. Kenapa ngomong kayak gitu? Karena itu ceritanya Semar Mesem gitu. Wah Semar Mesem. Di hati itu seperti hati kita itu manusia itu seperti dalam gunung. Gunung itu ibaratnya kan ada harimau kita, ada emosi, ada males itu ibaratnya ular yang diam-diam itu bisa nyaplok kayak gitu loh. Monyet ibaratnya kadang-kadang kita pelit gitu loh Pak Haji. Jadi saya itu bisa merubah secara perlahan sehingga udah saya mindsetnya saya rubah, nggak taunya uang pun dengan mudah Pak Haji entah dari mana aja ada aja. Tepuk tangan dong. Saya tidak lagi berharap sama siapapun kecuali minta berharap ke Allah. Saya nggak minta ratusan miliar Pak Haji. Seandainya tiba-tiba datang di tangan saya 100 miliar yang menurut ibaratnya maaf Pak Haji ya itu bahasa Pak Haji dari orang linglung. Nah dari orang linglung tahu-tahu masih sekarung itu yang kemarin tuh berapa? Dia juga takut ya Pak Haji. Yang titip uang tuh 1 atau 2 miliar gitu loh. 100 miliar. Apakah saya mampu untuk menerima? Mestilah ibaratnya, aduh ini uang dari mana? Saya nggak kenal dia. Jangan-jangan nanti saya masuk penjara. Jangan-jangan saya jadi wadal. Paling juga masukinnya ke keamanan kemana? Kantor polisi. Begitu nggak? Setuju nggak? Nah, kita itu ibaratnya Allah tuh kan udah ngasih takarannya untuk kita seberapa. Saya jujur, Allah tuh maha sayang ke saya. Maha sayang Pak Haji. Apapun yang saya minta pasti Allah beri. Contohnya apa gitu Pak Haji? Nanya dong contohnya apa gitu. Iya, contohnya apa? Guru nurut sama muridnya. Tepuk tangan dong. Habisnya Senjata makan tuan. habisnya pada tegang Pak Haji. Ya biarin aja itu ya ibaratnya udah sampai ke puncak kembali lagi ke awal nggak apa-apa ya kan ceritanya kan panjang gitu ya. Contoh saya itu ibaratnya sama suami yang pertama kan meninggal. Begitu menderitanya punya suami sampai ibaratnya saya makan kabel. Coba. Makanya ibaratnya ibu-ibu yang pada japri ke saya kesulitan ini dalam saya kecil sekali.
kecil sekali, nggak seberapanya dengan saya. Tapi saya sekarang alhamdulillah, saya ibaratnya kepahitan saya udah saya lalui dengan mulus. Buktinya apa? Dengan penderitaan segitu lamanya, saya bisa mendapatkan mobil gratis, nggak bayar 1 sen pun, nggak bayar 1 sen pun, sampai ibaratnya servis mobil, Tepuk tangan dong. STNK, BPKB saya nggak pernah bayar. Percaya gak Bu? Percaya gak Pak? Mobilnya Oh, ada nggak di itu, percaya. pedok. Oh bisa. Yang beliin suaminya yang nyervis Mantan. Pak Haji Dwi. Yang Ya. beliin mobil suaminya yang perpanjang STNK Pak Haji Dwi. Mending kalau suaminya Pak Haji mantan. Oh, mantan ya. Mantan yang udah 18 tahun nggak ketemu gitu loh. Bahkan dia cuma ngirim doang duit untuk tinggal saya ngambil mobilnya di dealer, dia transfer ke dealer. Jadi saya udah tinggal itu. Itu jadi nggak pernah ketemu orangnya. Begitu. Iya, dari mantan. Tetapi walaupun ibaratnya Pak Haji Dwi yang servis juga, kalau bukan Allah yang mengetuk hatinya Pak Haji, ya nggak akan lah. Sekarang saya Pak Haji ini buat saya dong, boleh nggak? Ya nggak akan boleh, mungkin nanti malam jam 00 pasti Allah akan ngetuk hatinya Pak Haji. Iya, saya juga nggak tahu nih Bu. Pak, herannya saya bilang itu mobil masukin bengkel aja. Terus itu mobil kok nggak dipakai, STNK-nya mati, ya udah perpanjang aja. Kok saya mau ya? Apa saya minta Pak Haji? Nggak minta. Nggak minta sama Saya yang nawarin. Nggak minta. Saya yang nawarin. Iya. Saya yang nawarin. Dia nggak minta nggak. Saya juga nggak tahu. Ini meraktekin ilmunya RDAY. Makanya maksud saya, Bapak sama Ibu praktekin aja ilmu RDAY. Jangan nyodor-nyodorin nomor rekening. Kan Bapak dan Ibu pada nyodor-nyodorin. Jadinya saya mual. Nah, Bu Sari nggak nyodorin. Kan saya bilang, Bu, nggak ke Bogor. Saya bilang gitu. Lebaran sama anak-anak ngumpul, Bu. Sama anak-anak sama cucu. Saya bilang gitu. Iya Pak Haji. Nah, dia nggak nyodorin nomor rekening. Terus saya bilang sama supir saya, tanya nomor rekeningnya Bu Sari, saya kasih segepok transfer gih. Nah, terus bukan saya ngubungin, tapi supir saya japri Bu Sari, Bu mana nomor rekeningnya, terus dikasih, terus ditransfer lewat itu BRI Link. Briling ya. Dia nggak ngasih nomor rekening ke saya, tapi kan kebanyakan teman-teman enggak. Dia ngirimin ke saya japri nomor rekening. Nah, otomatis kan perewangan saya yang bantuin saya bingung. Ji, awas lo ditipu sama pasien. Enggak kok, dia minta uang dari gue ke. Ya biasanya penipu begitu Ji. Jadi jadi Bapak dan Ibu yang ngirimin nomor rekening, kata perewangan saya dibilang penipu. Ayo. Padahal tadi saya udah buat transfer tuh. Contoh, Debbie Purnamasari. Saya nggak tahu tuh. Ngasih aja lah 30 juta. Kemarin saya kirim 50 juta. Dia nggak minta, dia nggak pernah nyodor-nyodorin nomor rekening. Nah, mau saya, orang yang suka nyodor-nyodorin nomor rekening pasti di hati kecilnya berharap. Betul nggak Bu Pak? Nah, Bu Sari tidak melakukan itu. Akhirnya kita transfer. Nah, coba Bapak dan Ibu, bisa gak sama Allah, jangan Bapak dan Ibu berharap Allah besok jatuh tempo, malam-malam kita bangun nangis, Allah besok jatuh tempo. Kata Allah, kan jatuh temponya juga besok jam 8 pagi. Jam 8 pagi, besok pagi, belum sekarang masih baru jam 2 pagi. Masih berapa jam lagi? 6 jam lagi. Kan bisa aja pertolongan Allahnya nanti jam 7. Bapak dan Ibu pasti pernah nonton film MacGyver. Pernah gak? Ya. MacGyver, zaman kita dulu MacGyver. Jagoannya pada saat main di setel TV, jagoannya menang dulu apa kalah dulu? Kalah dulu lah. Kalau Bapak dan Ibu nyetel TV MacGyvernya menang, ngapain nonton? Enggak usah. Nggak, maksud saya, Bapak dan Ibu berjuang dulu, berlomba dulu, jangan ujuk-ujuk minta hadiah. Orang belum berlomba kok. Ini kan enggak, pemaparan dulu. Pak Haji, saya meraktekin ilmu RDAY udah setahun. Pak Haji, saya udah sholat tahajud udah setahun. Pak Haji, kayak gitu nggak usah diterangin ke saya, kan saya udah bisa ngeliat. Bahkan Allah juga udah bisa ngeliat. Berarti lo nggak taat dong. Buktinya begitu perhitungan, nggak boleh. Udah aja Bapak dan Ibu jalanin, syukurin. Nah, kalau Bapak dan Ibu jelasin ke saya, kira-kira nikmatin nggak? Enggak dong, karena minta hasil. Nah, saya mau Bapak dan Ibu pulang dari RDAY
otaknya tentang lunas, otaknya tentang hutang, otaknya tentang debt collector, otaknya tentang duit, otaknya tentang yang berbau negatif. Coba maunya saya kita hilangin biar 24 jam harus terkabul. Amin. Pak Haji nggak kecepetan 24 jam, mau gak kecepetan? Mau, karena bapak dan ibu mukanya udah menderita. Iya, karena kan dari kemarin bapak dan ibu udah berharap-harap, mana nih THR, malah nggak dapet tuh. Yang nggak minta THR malah kita kasih. Ada yang dapat 20 juta, ada yang ini tadi suster saya mau pulang, namanya Agung. Pak Haji, saya nuker duit dong yang 10 ribuan baru. Tuh ada, ambil aja. Nih saya taruhlah 2 juta. Nggak usah, Gung. Kamu bawa aja duit yang baru bawa, nih duit yang 2 juta, udah buat kamu aja. Enggak, saya nuker, udah nggak usah bawa aja. Padahal dia nggak berharap loh. Udah THR dapat, nuker dapat. Begitu juga namanya Ian, supir saya. Begitu juga namanya Denny, supir saya. Begitu juga. Saya ambil THR dapat, nih uang baru buat anak kamu, nih buat istri kamu. Kan yang kerja saya Pak Haji. Ya udah buat kamu. Karena nggak berharap. Tapi supir yang lain berharap, malah nggak dapat. Kan kita punya supir 6. Ian, Denny, Agung, Parto, sama Heri. Ada 6. Yang dapat cuma 2, yang 4 enggak. Kan yang 2 cerita sama yang 4. Pak, saya nggak dapat. Nah, lu berharap? Coba bayangin bos, supir 6. Kenapa yang dapat ekstra 2? Ian sama Denny. Agung nggak dapat. Agung kan nuker. Jadi saya bilang udah ambil aja Gung. Agung kecil enggak. Satu lagi Parto enggak. Satu lagi Heri enggak. Supir pribadi saya di rumah 6. Kadang kan ada yang manasin, ada yang mereksa, ada yang nyupirin saya, nyupirin ibu, istri, ada yang nyupirin anak, kan anak saya 3, dokter. Nah maksud saya, coba bapak dan ibu jangan sekali-kali berharap, termasuk ke Allah. Nggak boleh Pak Haji. Ya kalau bisa jangan dah. Kalau lo berharap berarti lo ibadahnya perhitungan dong. Kalau lo berharap berarti lo nggak taat dong sama Allah. Orang lo nggak berharap juga udah pasti dijamin kok sama Allah. Buktinya tuh lo nggak berdoa dapat tuh istri yang cerewet. Emang lo berdoa, Allah jodohkan saya dengan istri yang cerewet? Enggak kan Pak? Tapi di rumah cerewet nggak Pak? Bapak nggak minta aja Allah tambahin cerewet. Bapak dan ibu, maaf ya, yang bisa jawab, kalau perempuan kelemahannya di mana Pak? Kedua, Bu, kalau laki-laki kelemahannya di mana Bu? Ada yang bisa jawab? Ibu jawab apa? Bapak jawab apa coba? Sayang Pak. Hah? Sayang. Kelemahannya suami? Kita sayang aja. Suami? Iya. Oh bukan. Siapin baju, siapin Bukan. makan. Suami, pertanyaannya, kelemahan istri di mana? Kalau suami, ya kelemahan istri di mana? Kalau istri, kelemahan suami di mana? Ayo Bapak jawab. Kelemahan istri di mana? Itu Hah? duit. Bukan. Yang perempuan, kalau kelemahan suami apa? Dikasih. Kasih apa? Kalau malam dikasih. Ya dikasih apa? Dikasih itu. Kasih nenek. Hampir mirip, nyaris-nyaris. Ya, Bapak, kelemahannya istri apa? Duit. Dasar. Dia nggak boleh lihat di depan ada duit. Kalau perempuan Pak, kelemahannya itu di kuping. Bapak coba ngomong di kupingnya ibu. Waduh, mama alat kelaminnya pulen bener. Langsung Pak, itu dia kelepek. Kalau laki-laki Bu, kelemahannya di mata. Coba ibu telanjang bulat, Bapak lagi baca Quran. Bohong, Bapak gak ngikutin ibu. Bapak lagi baca Quran, ibu lewat, tapi dasternya bolong. Kelemahannya suami tuh di mata. Apalagi ibu lewat nggak pakai celana dalam. Beda. Bapak lagi tidur, suami lagi tidur nih, Bapak lagi tidur. Istri mau matiin lampu, stop kontaknya ada di kepala Bapak lagi tidur, tapi dia pas lagi telanjang bulat. Bohong, tangan Bapak nggak ngerogoh. Jadi kelemahannya laki-laki ada di mata, kelemahannya istri ada di kuping. Jadi Bapak bisikin ke kuping. Aduh mama, neneknya, aduh mama. Bohong Pak, nggak di. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Kenapa Pak Haji tahu? Karena Pak Haji udah coba.
Dan itu kerjaannya Pak Haji. Pak Haji kerjaannya begitu nih. Gue lagi tidur nih ya, gue lagi tidur ya. Istri gue kan lagi telanjang bulatnya habis mandi. Lihat gue nggak selimutan. Gue lagi tidur, dia mau nyelimutin. Gue ngintip kan. Waduh, datang nih. Dia baru mau nyelimutin. Nih tangan gue udah langsung masuk ke alat laminnya. Berarti kelemahan gue di Oh. Makanya gue pas masuk, ya cincin copot. Tepuk tangan dulu dong. Yuk lanjut Bu. Dia nggak bisa ngomong gitu. Iya. Ayo. Jadi lanjut ya Bu ya. Apa Pak Haji ini tinggal yang episode keduanya apa? Episode kedua Tentang apa? Gak apa-apa. Tentang ilmu kearifan lokal mau yang seperti apa gitu. Coba Bapak dan Ibu mau kearifan lokal apa biar diajarin sama Bu Sari. Udah. Yang lembaran ini udah. Nih. Ulangi lagi. Anggap aja pemirsanya kelompok. Ini kan ibaratnya taruhlah boleh dari Tepuk tangan dulu dong biar semangat. apa aja yang penting kira-kira uang lurus bisa masuk begitu. Jadi kalau yang ini uangnya di bawah yang digulung yang ini nih, tapi atasnya kalau ibaratnya ibu meyakini gitu sugesti bukan sesaji itu ngasih memuliakan Dewi Sri gitu loh. Nah digulung di bawah baru beras. Kalau ini kebalikannya, berasnya dulu baru uangnya, tapi sambil diajak ngobrol, kamu tidur yang nyenyak di sini, kamu makan yang enak di sini, pokoknya kamu kasihan deh, kamu tuh capek banget. Selama hidup saya kamu selalu menemani saya ke mall, ditemani sama ini, kemanapun mesti ada ini, kalau nggak ada ini mana bisa jalan, ya kan? Nah terusnya langsung ditaruh di atas beras, terusnya ditutup, tetapi suruh manggil teman-temannya, begitu, langsung ditutup, lupakan. Nanti kan udah dipakai ciri ya garis. Kan kita kan udah diikrarkan suruh makan aja sampai kenyang, panggil teman-teman kamu. Takutnya kan kalau orang yang gak paham dengan duit. Kebetulan kalau saya memahami uang gitu loh, memuliakan uang, karena dulu suami saya kan orang Singapura. Orang Chinese itu paling mulia banget dengan uang. Marah banget kalau uang digulung. Walaupun seandainya dompetnya kecil, jangan digulung-gulung kayak supir angkot. Makanya supir angkot suka susah karena nggak memuliakan ini. Gitu. Duitnya lipat. Jangan. Kalau seandainya dompetnya kecil, kayak gini aja. Saya belum pernah duitnya dilipat, selalu duitnya kencang tuh Pak begini. Dan duitnya selalu dikaretin. Rata-rata orang duitnya nggak pernah dikaretin. Kalau saya selalu duitnya dikaretin. Iya. Mana karetnya Pak itu tadi dipegang Bu Sari? Iya. Jadi saya keluarin pasti saya karetin. Nggak percaya nanti kita ambil. Man contohnya Pak. Nah. Lah ini karet. Oh ya. Ini dikaretin. Karetin, coba lihat karet. Ini dikaret. Semua dikaretin. Semua dikaretin. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak juga karetin. Nanti kalau dicopot jangan dibuang karetnya. Gimana caranya? Buat ngaretin alat kelamin Bapak. Jadi ibu udah paham ya ini masalah ini yang di atas ini tinggal simpennya mau di lemari kayak di mana kayak boleh begitu. Nanti kan diciriin ya kalau nggak percaya gitu. Itu nggak tahu ya walau alam ya kemungkinan atau berasnya terlalu jadi kering jadi langsung nyusut, tetapi memang jadi nyusut begitu. Jadi nyusut, saya juga tahu ilmu kayak gitu. Jadi ilmu mana aja yang ada berhubungannya sama duit saya setuju gitu loh. Begitu. Ini ilmunya dari orang-orang popo-popo itu ya. Popo-popo tuh nenek-nenek orang Cina itu popo namanya. Begitu. Jadi saya ambil begitu loh. Saya ambil, saya petik yang baik-baik gitu loh. Jadinya ciriin nanti lama-lama tuh merosot, turun sendiri. Terusnya warnanya udah berubah itu mungkin karena lembab ya. Ganti aja. Ngomong lagi kayak gitu. Maaf ya sampai saya kurang kontrol gitu loh. Sampai ininya mungkin udah nggak enak ya karena saya itu terlalu asik. Saya suka banget kamu tidur di sini. Begitu. Jadi langsung aja taruh dilupakan. Begitu. Ini masalah tentang uang ya Pak Haji karena orang pada bingung uang ya. Terusnya dompet. Ini kayak tukang obat, dompet. Dompet hati-hati. Jika dompetnya udah lusuh, ini udah berapa puluh tahun dompet saya, walaupun udah rusak Pak Haji. Tapi uang saya itu nyaman di sini. Karena dia memang udah suka karena ini berbentuknya kulit, ya. Kalau ganti dompet, ini walaupun udah sobek Pak Haji. Saya pernah ganti dompet warnanya abu-abu karena modern gitu ya kan. Lah ilah uangnya habis melulu Pak Haji. Terusnya saya pindahin lagi, aduh kasihan banget ya uang kamu ternyata maksud saya. Saya lelang dompetnya Bu Sari, siapa yang mau beli? Nih dari Pak Haji. Kenapa ada berwarna nih? Ada kilat-kilat. Ini sebetulnya hermas rokok.
Karena saya tuh suka merokok. Biar rokoknya tuh selalu ada, bisa aja beli. Katanya kemarin ada yang ngasih 2 slop. Terus kenapa warna kuning? Siapa sih yang nggak suka sama emas? Nah inilah, jadi semuanya itu diartikan. Ini uang pertama dari Pak Haji. Buat kenang-kenangan tuh ada. Ada juga yang dimasukin ke nenen. 75.000, 75.000. Jangan. Bikin pala gue puyeng aja. Jadi pakai dompet ini, ya alhamdulillah. Jadi Pak Haji maunya ngasih duit melulu. Enggak lah, tuh. Jadi selalu ini, gitu, selalu ada aja gitu betah di sini. Oh ternyata tuh kamu itu ini ya udah suka di dompet yang lama. Maksud saya itu kan udah rusak. Jadinya saya beli dompet baru biar kamu nyaman. Ternyata kamu nggak nyaman ya. Ya udahlah kembali lagi ke rumah yang lama. Begitu. Jadinya itu mana walaupun saya ini dompetnya terlipat gitu loh. Tetapi uang saya tidak terlipat. Tuh. Gitu. Udah disugestiin aja. Seandainya kita mau keluar mau belanja, ya nggak mungkin lah ibaratnya ilmu Pak Haji dibawa kemanapun pergi. Mau ke Indomaret bawa centong ngomong di depan kasir. Nggak mungkin ya kan Pak Haji ya, kecuali diglobalin setelah ibaratnya setelah sholat subuh kan otomatis belum mengeluarkan uang ya, belum mengeluarkan uang, bisa uang tuh seada-adanya diajakin ngobrol ya. Jadi sekalian buat belanja itu udah dijapein. Kalau saya kan orangnya kebluk ya kan, kadang mau kadang enggak gitu loh. Jadi saya mah cukup yang saya sugestiin ya tangan langsung yang menyentuh ke uang. Jadi depan Indomaret atau ke Alfa atau kemana aja gitu loh, uang ajakin ngobrol, tapi jempol saya bergerak. Maaf ya uang ya, kamu jalan-jalan dulu ke sini ya, tapi jangan lupa balik lagi loh, balik lagi, jangan lama-lama. Pokoknya yang ada sekitaran alun-alun uangnya dompetnya orang, pokoknya balik aja masuk ke saya dari manapun jalannya, tapi yang halal ya, balik lagi jangan lama. Ya Hanan ya Fata ya Rojak ya Guni Cukmi, langsung aja bayarin. Kalau seandainya saya lupa gitu karena ngantri depan, berarti belakangnya saya belum sempet ngedoain, saya pura-pura ke belakang dulu. Sebentar ya, saya lupa itu mau ngambil minuman. Katanya saya doain di belakang baru saya bayarin. Ada aja uangnya. Yang penting ajakin ngobrol tuh dari hati bukannya lisan. Jadi segala sesuatunya pun harus pakai rasa. Kita makan bakso tapi nggak tahu rasa mana enak. Nah, untuk kembali lagi gitu loh ya. Walaupun saya ibaratnya belum seperti kayak Pak Haji pakai hammer lah, pakai apa. Yang penting saya jalani, syukuri, nikmati. Orang lain belum tentu punya. Ya Pak Haji, kalau masalah beli mungkin orang juga bisa beli. Tapi kalau bagi saya berat untuk harga segitu ya. Itu gratis sudah bersyukur sekali gitu loh. Jadi intinya itu syukuri dulu dari yang masalah beras kita yang makan. Terus syukuri lagi uang, ajakin ngobrol dengan dengan penuh kasih sayang. Kayak gini aja. Cinta kasih. Terima kasih. Iya. Jadi seneng banget. Alhamdulillah uang kamu kok masih ada betah di saya ya. Panggil teman-teman kamu. Tuh orang lain belum tentu ada uangnya segini. Gitu. Jadi walaupun duit 2.000 pun harus disyukuri. 1 miliar nggak ada 2.000 nggak akan genap ya Pak Ji ya. Jadi harus syukuri. Jangan mentang-mentang uang recehan ibaratnya ada di bawah 500 perak diabaikan. Ambil. Ibaratnya kita nggak butuh, taruh aja di celengan, lama-lama 1 galon penuh jadi duit juga ya Pak Haji ya. Begitu. Bapak dan Ibu tahu gak Pak Presiden Prabowo sedekahnya sama apa yo? Semut. Iya. Sama apa lagi? Kucing, burung. Kalau nggak percaya sama semut, Bapak dan Ibu coba main ke rumahnya di Hambalang, coba injek semutnya yang lewat. Bohong lo kalau kagak langsung di kerangkeng. Jadi Bapak dan Ibu dari yang kecil-kecil dulu. Iya. Semut. Semut. Tadi saya pulang mau berangkat, kan mau masuk Sentul tuh ada rest area tuh sebelah kiri ada Indomaret. Tadi saya berhenti tadi ke situ. Saya beli makanan nih, makanan kecil. Nah, saya lihat ada kucing. Bus kata kucing, bus kata kucing, bus kata kucing. Saya bilang, Den, bentar Den. Saya dalam, ada makanan kucing nggak? Ada Pak, berapa yang paling mahal? 38.000, yang paling murah 7.000. Ada Whiskas, ada apa? Ya udah saya beli yang 38.000 deh. Saya bayar tuh 50.000, kembali tuh kan 38.000, kembalinya 12.000 atau berapa tuh. Nah, orang Indomaret saya suruh makanin, kembaliannya buat kamu aja. Nanti kalau udah kenyang besok makanin lagi ya. Nih kamu kasih. Saya jalan, belum 1 kilo baru telepon. Pak Haji inget gak? Saya yang waktu diajarin Pak Haji di Hotel Dharma Wangsa. Alhamdulillah saya cair 50 miliar. Besok saya mau privat di Hotel Dharma Wangsa.
Saya siapin buat Pak Haji 500 juta besok hari Jumat, habis sholat Jumat jam 2. Coba bos, saya cuma ngasih makan kucing 38.000. Besok hari Jumat kita di Hotel Dharma Wangsa, besok kita mau privat 500 juta. Tadi udah dapat 500 juta di Hotel Borobudur. Nah mau saya, Bapak bisa gak kalau sedekah baik ke kucing maupun ke semut maupun kemana aja, ininya nolin. Ini kan Bapak dan Ibu kan pada saat sedekah ngomongnya apa? Hutang saya lunas. Kira-kira hutang negatif positif? Negatif. Udah aja cair 500 juta. Kok utang dibawa-bawa lagi? Sedekah apa hajatnya? Utang lunas minggu ini. Hah? Utang lunas minggu ini. Lunas enggak, yang ada utang ikut mulu. Kayak Bapak nih, maaf ya. Jalan manggil kucing. Pus, pus, pus. Kira-kira kucing pada keluar gak? Pada keluar dong. Bapak manggil siul. Anjing pada keluar gak? Begitu juga utang jangan disebut-sebut. Ini utang disebut-sebut. Utang saya pasti lunas minggu ini. Lunas kagak, yang ada utang lagi top up. Utang lunas enggak, yang ada take over dari BRI ke Bank Mandiri. Udahlah, utang jangan disebut, tapi pasti cair. Begitu. Bisa gak dirubah nih cara ngomongnya? Iya, lo ngomong bisa, tapi yang ada janganlah. Lanjut Bu. Jadi kalau namanya kembali lagi itu ya Pak Ji. Kalau ibaratnya ada yang negatifnya disebut, justru itu ada datang masalah baru. Masalah Coba aja baru. sekarang ibaratnya ibu bapak ibaratnya yang punya pacar atau apa gitu loh, sebut terus pasti datang. Ya kan? Ya. Sama juga ibaratnya kayak hutang. Kita sebut hutang yang negatif datang. Penyakit yang lagi kita rasa sakit emah, aduh kok saya sakit udah datang yang lain. Percaya deh, karena saya itu alhamdulillah nggak pernah manggil penyakit. Seandainya saya sakit pun nggak pernah disebut sakitnya. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.